Oke, Mas Mice silakan. Pas bener ya gambar saya sama statementnya Uwi. Jadi jodoh itu emang harus diusahakan. Ya. Iya. Tapi kadang kita usahanya kemana, yang dikasihnya yang mana. Iya. Ya. Jadi benar Tuhan melihat proses sebenarnya. Betul. Dan seperti gambar saya ini. Yang diimpikan apa ya? Sampai Ya ngejar-ngejar kalau ya. didiamkan dengan saya ngejar-ngejar Dian Sastro nih. Wah, Dian ya, Sastro. ya, Ya siapa? nggak mungkin kan? Dian Sastro, ya. Saya langsung, saya langsung gitu terus. Itu bahasa Oke. bahasa Arabnya mustahil. Iya. Terus kemudian yang ketemu adalah yang istrinya sekarang. Ya. Wih. Ketika tengah jalan lagi nggak nyampe-nyampenya ada. Deg-degan nggak dulu waktu pertama ketemu kan Iya. rasa cinta bisa diawali dengan deg-degan. Pasti ada lah. Pasti Sama. ada. Saya juga dulu gitu deg-degan gitu kan. Awal ke rumah pacar saya gitu saya deg-degan gitu. Terus? Tapi deg-degannya enggak sama pacar saya. Deg-degannya justru kalau deket bapaknya gitu. Nah saya bingung, ini saya cinta bapaknya atau cinta pacar saya? Dari apa nih? Itulah Gimana? maka anak urid, anta turid, wallahu yurid. Kadang-kadang saya berkehendak, dia juga berkehendak, tetapi di Allah atas punya kehendak kehendak. kita ada iradah dari Allah. Iya. Makanya serahkan pada Allah itu luar biasa pelajaran dari Teh Ica ini. Iya. Betapa memang kalau Allah sudah berkehendak, karena ada yang tadinya benci jadi cinta ada, cinta jadi benci Iya. ada, cinta jadi cinta banget ada, benci jadi benci banget juga ada. Iya. Artinya apa? Bahwa memang di tangan Allah lah. Jadi kita kadang-kadang nggak mengira bahwa usaha itu bukan sepenuhnya iya. Artinya tidak semua yang kita cita-citakan itu pasti tercapai. Amlil insani matamanna. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 24, tidaklah semua yang kita harapkan, kita cita-citakan itu semuanya tercapai. Artinya apa? Bahwa saya dulu juga tidak mengira bahwa jodoh saya juga istri saya. Karena ada yang jauh lebih cantik dari dia, ada sebetulnya. Tetapi tadi di luar kehendak kita itu Allah bermain di situ. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang penting kita mengusahakan dengan cara-cara yang dibenarkan. Karena cara-cara sekarang itu tidak terbukti secara ilmiah dan empiris itu melanggengkan pernikahan. Orang yang pacaran-pacaran ala modern seperti ini, mohon maaf, sering lebih lama pacarannya daripada nikahnya. Pacaran berpuluh-puluh tahun, nikah hanya berapa seumur jagung kata orang segini. Dan banyaknya angka perceraian di Indonesia itu juga bukan satu-satunya karena tidak pacarannya. Nyatanya terbukti pacaran setelah menikah itu ada satu keindahan yang luar biasa. Iya, sampai Iya. akhirnya alhamdulillah lahirlah siapa namanya? Muhammad Zulman Al-Fatih. Oke. Zulman Ahmad kan biasa Panggilannya dipanggil Zulman. apa? Zulman. Rilman. Rilman. Jilma Al-Fatih Ini ada biasa cerita juga ya katanya melahirkannya sampai 5 hari, kontraksinya apa 6 hari malah? Hampir seminggu ya ya. 1 minggu Seminggu. kontraksinya loh. Jadi kontraksi seminggu, Iya. bukaan berapa gitu? Di pembukaan 5, stuck 3 harian nih. Iya. Sampai Oh, 5 udah stuck. harus stay di Dipacu juga bidan akhirnya sampai ya, Ini berarti tapi lahir normal. normal. Iya. gitu. ini sambil dia tuh gini nih. Ngomong apa sih orang-orang? berarti mohon maaf, jadi udah hampir 1 tahun menikah? Tahun lebih. Satu tahun lebih. Nikahnya Maret. Maret 2014. Nikahnya Maret, mulai Maret. hamilnya Maret juga. Mulai hamil. Nikah Maret, mulai hamilnya Maret juga. Ya, alhamdulillah, langsung dikasih rezeki oleh Allah ya. Mau punya rencana apa sih ke depannya ini? Mau punya anak 10 mungkin? Mau punya anak berapa? Punya rencana manusia? Ya, salah satu cita-cita Ica kenapa pengen nikah muda karena pengen anaknya banyak. Pengen anaknya banyak. Kalau kata Allah Ica mampu ya semoga ditakdirkan, tapi ya gimana Allah aja ikhtiarnya ya Ica berapa enggak. bersaudara? Ya, Berapa bersaudara? 7. 7. Mas Yusuf? 5 bersaudara. Ya, 12 lah kurang lebih ya. Harus Amin ya, digabung, ya. yang terbaik. Oke, terus kemudian apakah saat ini masih tinggal di Bandung atau nanti mungkin akan pengen punya cita-cita buka pesantren mungkin atau punya cita-cita apa sih untuk perkawinan Anda berdua ke depannya? Baik. Jadi tentunya ingin banyak melahirkan generasi-generasi. Ya mungkin tidak hanya anak sendiri tapi anak orang lain kan Iya. ya. Terutama anak sendiri kan gitu ya. Sementara diamanahkan di pesantren Darut Tauhid dan ya terus insya Allah akan istiqomah di Darut Tauhid. Ya, meneruskan perjuangan Bapak. Mas Yusuf terkait dengan usaha untuk kemudian
halangan itu menjadi sebuah nikmat dan dinikmati sebagai sebuah bagian dari bulan madu terus menerus dalam perkawinan. Masya Allah. Jadi saya terinspirasi dari doa pernikahan kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum al khair. Jadi keberkahan itu ya di saat-saat kita bahagia, di saat-saat kita sengsara, ada ujian pun juga semoga Allah berikan keberkahan gitu. Sehingga ya menjalani kehidupan ini mau bahagia, mau sedih, bismillah jalani saja. Bagian dari hikmah yang Allah berikan kepada kami gitu. Ada beban nggak dengan jadi menantunya A Hakim itu? Artinya beban nama besar itu. Ya, satu sisi ada ya, karena ketika pertama kali ingin menikahi beliau juga saya berpikiran menikahi Ica ini berarti menikahi Darut Tauhid. Ya, dalam artian ya di belakang Ica ini ada Darut Tauhid gitu ya, ada pesantren yang besar gitu yang saya juga ya harus memenuhi untuk bisa istiqomah di Darut Tauhid gitu seperti itu. Sehingga ya beban tetap ada ya, tapi ya insya Allah kalau kita yakin Allah Maha Pemberi semuanya, ya Allah berikan kemudahan. Tapi tuntutannya kan mungkin ekspektasi orang, ini menantunya A Hakim, harusnya kan harus misalnya punya orang loh ekspektasinya harus seperti ini gitu. Punya perasaan begitu nggak? Tekanan sosial dalam pengertian wah menantunya A Hakim harusnya begini gitu. Penilaian orang tidak ada sih, karena Bapak juga mengajarkan tidak usah melihat penilaian orang juga. Jadi beliau juga cara mengajarkan bahkan sampai keluarga kami juga alhamdulillah beliau terus intens untuk selalu mendidik kami gitu ya, dengan mengajarkan kita mah hanya penilaian Allah saja gitu. Itu tadi tuh ya, jadi bahagianya Ica baru tahu oh ini hikmahnya kata Allah tuh milih agamanya aja. Jadi emang nggak kelihatan dari luar kalau beliau maaf ya romantisnya kayak gimana gitu. Terus mendidik keluarganya gimana. Oh bener kalau misalnya insya Allah orang tahu agamanya, romantisnya juga yang niru Rasulullah terus sesuai tuntunan Allah, dan itu lebih romantis dari yang Ica bayangin. Korea, sinetron gitu, dan memang nggak kelihatan di luar. Lebih dari Korea, lihat lebih dari yang lain-lain yang pernah lihat di sinetron ternyata kalau memilih agamanya. Jadi romantisnya cukup tampak oleh istrinya itu lebih romantis lagi. Oh ternyata khusus istrinya aja, kok di luar nggak kelihatan ya kan, khusus untuk yang udah halal aja. Dan Buya Hamka menasihati yang luar biasa, agama itu mengenai angka pertama, karena di angka pertama harus 1. Syukur bisa 9. Tapi kalau angka pertama sudah 0, yang lain tidak ada maknanya. Kalau sudah 1, meskipun nggak cantik, tetap 10 dia. Syukur dia cantik jadi 19 kalau ini. Nggak kaya, dia tetap 100. Karena agama itu akan mengadakan semuanya. Tapi kalau nggak ada agama, meniadakan semua. Oh, istri cantik, nggak ada jaminan, sudah diboncengkan, bonceng masih ada orang lain kok. Betapa banyak istri-istri sekarang itu lebih menyenangkan suami orang daripada suaminya sendiri. Atau suami-suami juga menyenangkan istri orang daripada istri Iya. Karena agama, iya, itu semuanya. Itu. Dan apa artinya kekayaan kalau itu tidak ada agama? Jadi intinya kekayaan, kecantikan, jabatan segala macam itu menjadi makna kalau agamanya yang di nomor 1. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Teh Ica dan Kang Yusuf. Silakan. Mau nanya nih, ada beban nggak jadi cucunya A Agim nih? Belum bisa jawab. Belum bisa jawab ya Nak ya. Ya Baby ya. Belum ngerti ya Nak ya. Terus dia bilang nggak problem ya Nak ya. Nggak ada problem ya Nak ya. Iya ya. Tuh, bilang nggak ada problem. Iya nggak ada ya. Alhamdulillah, salam buat Bapak ya sama Ibu ya di rumah. Insya Allah bisa ketemu lain waktu. Terima kasih juga atas kehadiran adik-adik yang hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Teh Ica dan Kang Yusuf bisa menginspirasi kehidupan adik-adik di kemudian hari untuk mencari pasangan yang memang cocok, tepat, dan bisa mawadah sakinah, mawadah warohmah. Amin insya Allah. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saksikan terus kehadiran kami hanya di Kompas TV Cerita Hati Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.